Anda lihat meskipun alam sekitarnya ini, panorama yang begitu indahnya ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Patut kita syukuri meskipun. Benar, Bung Laga. Kita juga hidup ini jangan melulu kita bersyukuri itu kalau ada uang, kalau ada rezeki yang besar, jangan meskipun. Kita bisa menghirup udara segar, bisa ngobrol, mata kita masih bisa melihat, itu karunia yang tidak ternilai harganya meskipun. Jadi apa yang kita banggakan? Tetapi yang ada di benak kami hanyalah uang, Bung Laga. Iya, meskipun saya tahu meskipun tidak munafik. Setiap manusia butuh uang. Mbok ya uang seperti apa? Dihasilkan melalui apa? Pekerjaan halal dihasilkan dengan cara haram. Kita harus bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang benar. Tidak selamanya kita ini hidup meskipun kita ngobrol saat ini, bicara saat ini, tidak ada yang bisa memastikan apakah kita bisa melihat matahari terbit di esok pagi. Lihat tetangga kita, kemarin ngobrol dengan kita, bercanda ria, ngobrol bersama. Ada kabar berita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetapi apa benar, Bung Laga? Setelah kematian itu ada kehidupan lagi, Bung Laga? Ada kehidupan Iya, lagi. Bung Laga. Ya, itu menurut logika dari pandangan manusia. Tapi bagi orang-orang yang beriman meskipun kita harus percaya setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan di akhirat, ada timbangannya, ada balasannya. Sebelum kita terlahir ke alam dunia, kita ada di rahim ibu. Baru kita melihat dunia. Di alam kubur, di alam barzah. Jadi semuanya perbuatan kita yang di dunia ada timbangannya, ada balasannya meskipun. Apabila kita baik di dunia, insya Allah balasannya akan baik juga di akhirat. Pun sebaliknya, kalau kita sering melakukan syirik, selalu berbuat kejahatan dan kezaliman, balasannya pun ada di alam akhirat meskipun. Tetapi saya tidak percaya, Bung Laga. Saya mau bertobat, tetapi saya tidak percaya semua itu, Bung Laga. Nah, benar meskipun. Banyak sekali tantangannya, banyak sekali ujiannya. Jadi untuk mempercayai semua itu, kita harus menggunakan akal dan pikiran. Apa meskipun yang kita cari-cari selama ini? Saya perhatikan meskipun mudah mencari uang dengan cara kejahatan, dengan cara yang haram, tapi tidak barokah, bukan? Tidak halal, karena itu semua tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun. Memang benar kata kau, Bung Laga. Tetapi kami mencari uang dengan begitulah, Bung Laga. Tidak bisa dengan yang lain, Bung Laga. Meskipun, ya, memang benar meskipun. Telah saya katakan dengan meskipun. Kenapa setan laknatullah diusir dari sorganya? Karena dia merasa dialah yang makhluk yang paling sempurna. Dia merasa terbuat dari api. Setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan, dia iri, dia dengki. Ya Allah, saya tercipta dari api, sedangkan Nabi Adam alaihissalam terbuat dari tanah. Saya lebih sempurna. Keluar dirimu iblis, kata Allah. Karena kesombongan dan rasa iri dan dengki dalam hatinya, sehingga iblis berjanji sampai hari kiamat tiba akan terus menggoda, merayu hamba-hamba ataupun umat-umatnya Nabi Muhammad SAW ini. Ingin dibawa kemana? Ingin dibawa ke neraka jahanam. Tidak mungkin ada surga dan neraka, Bung Laga. Bukankah surga itu di harta, Bung Laga? Ya, itu menurut pandangan logika kasat mata manusia. Tapi sekali lagi, bagi orang-orang yang beriman, dia harus mempercayai bahwa adanya siksa kubur, bahwa adanya surga dan neraka. Kita harus percaya dengan apa yang firman-firman Allah. Bagaimana keindahan surga itu, Bung Laga? Keindahan surga itu tidak bisa dibayangkan,
Tidak ada duanya keindahan di dunia fana ini. Apakah seindah banyak uang di dunia ini, Bung? Tidak bisa dibayangkan dengan pandangan logika manusia. Tidak mungkin, Hah? Bung Laga. Bisa menjadi surga kalau tidak ada uang. Merasa hidup di surga. Itulah. Karena dalam hati kita ini telah bersemayam syaitan laknatullah meskipun dia terus menari-nari, dia pelupuk mata kita, dia terus menggoda kita, seolah-olah kita ini hidup ini kalau ada harta benda kita tidak mau mati meskipun kaya kita, uang berlimpah, emas intan berlian kita punya, istri cantik memikat, rumah bertingkat-tingkat. Apa kita mau mati? Seharusnya di saat kita punya harta, kita banyak dengan cara yang halal kita peroleh, di saat itulah kita pergunakan untuk bersedekah, membantu orang-orang yatim piatu, membantu orang-orang jompo. Kalau kita tidak salah gunakan, insya Allah harta tersebut akan membawa kita ke surga. Ya sudah, kita jalan sebentar. Ya, ini jalan. Nah, ini Bos Gimun. Jadi saya meminta kepada Bos Gimun, ajak anak buahmu untuk kembali ke jalan kebenaran, tinggalkan dunia-dunia hitam. Janganlah kita di saat kita gagah, jaya, hebat, jagoan. Tidak ada orang sakti, tidak ada orang hebat di dunia ini, Bos Gimun. Tapi buktinya saya sakti, Bung Laga. Iya, itu menurutmu. Tapi percayalah, di atas langit masih ada langit, Bos Gimun. Dulu, ini sejarah, ya, sejarah. Semua preman-preman yang begitu brutal arogannya dari zaman A, ya, mengapa bisa ditaubatkan dengan Bari Lampung? Yang pertama, karena rasa kesabarannya. Yang kedua, tidak ada yang namanya ilmu hitam bisa mengalahkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud Bung Laga seperti itu, Bos Gimun. Jangan kita ubud dunia, mencintai dunia tapi melupakan akhirat. Jangan kita mudah terpukau. Dunia ini hanyalah sementara waktu, fata morgana, ilusi belaka, tidak hakiki, tidak abadi. Apalagi saat ini, zaman saat ini tidak zaman dulu yang umur manusia masih ratusan tahun ke atas. Paling banter 50, 60, 70 tahun dia sudah gagah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun, meskipun. Nah, kalau kita sia-siakan umur kita, alangkah meruginya kita, Bos Gimun. Rugi besar. Tetapi saya tidak mau hidup miskin, Bung Laga. Miskin, Miskin. tidak masalah, Bos Gimun. Kita miskin harta asal kaya hati, tidak ada masalah. Hidup akan terhina, Bung Laga. Di pandangan manusia, tapi di pandangan Allah Subhanahu wa taala hanyalah keimanan dan ketakwaan. Itu yang dipandang. Tidak masalah kita kere di dunia, miskin, sengsara, rakyat jelata, tidak ada masalah di pandangan manusia. Jauh sebelum kita terlahir ke dunia, telah Bung Laga katakan, telah tertulis dalam papan tulis Allahul Mahfuz di sorga tentang jodoh kita, tentang rezeki kita, tentang kematian kita, umur berapa kita harus wafat. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Tapi untuk anak buahku dan termasuk saya sendiri, Bung Laga, tidak ada yang bisa sholat, Bung Laga. Semua butuh proses, Bos Gimun. Tidak semudah itu, butuh proses. Yang penting tanamkan dalam hati kita, tekadkan bulat-bulat, saya harus berubah. Saya harus tinggalkan dunia hitam yang bergelimang dengan lumpur-lumpur dosa yang hina dina. Saya dulu seperti itu, Bos Gimun. Saya ngaku tobat, merengek-rengek di hadapan Bari Lampung, agar Bari Lampung bisa mengampuni saya, agar saya bisa menipu beliau.
Tapi balasannya alhamdulillahirabbil alamin. Sabar, sabar, dan sabar. Karena setiap permasalahan, setiap konflik pasti ada jalan keluarnya. Sebenarnya hati kami sudah tergerak, Bung Laga. Ya, Melihat kemuliaan hati Bang Ri, iya benar. kami yang begitu jahatnya kepada dia, tetapi dia membalas kami dengan kebaikan, Bung Laga. Nah itulah. Hati kami sebenarnya sudah tersentuh di sana, Bung. Meskipun iya benar, benar. Jadi pada zaman Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW pernah diceritakan pada suatu hari malaikat Jibril pernah datang ke baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, isma sita fa innaka mayyit, wa habib masita fa innaka mufarik, wa ri masita fa innaka mudzibi. Ya Muhammad, cintailah apa yang kamu cintai di dunia ini. Tapi ingat, semua yang kamu cintai, harta benda, kekuasaan, derajat, pangkat, semua itu akan meninggalkanmu dan semua itu kita akan mati. Berbuatlah sekehendak hatimu di dunia ini. Tapi ingat, hidup tidak selamanya. Berarti nasihat-nasihat sang malaikat Jibril adalah untuk nasihat-nasihat umatnya Nabi Agung Muhammad SAW juga. Itu sebuah pedoman, sebuah cermin dan falsafah yang harus kita gunakan dengan akal dan pikiran. Kau berbicara memang ada benarnya, Bung Laga. Saya sudah tersentuh, saya Bung merasa saya bukan orang benar. Saya pun sama, pernah menjadi sampah masyarakat, dipandang sebelah mata ya karena kesalahan kita, karena ulah kita. Tetapi kami ini, Bung Laga, mau bertobat ini tidak bisa, Bung Laga. Belajarlah, sama-sama kita belajar. Bisa dengan Kirambat, bisa dengan Bang Rio, bisa dengan tim-tim spiritual bareng lain-lain, karena banyak tim spiritualnya. Dan alhamdulillah semua tim spiritual Lampung ini punya masa lalu yang kelam hitam. Bukan orang baik semua. Bagaimana caranya nanti, Bung Laga? Kami dituntun atau bagaimana, Bung Laga? Saya akan ajak rekan-rekan untuk sama-sama kita belajar, mengaji dan mengkaji diri. Apakah walaupun subscriber tidak memaafkan kami kalau kami bertobat, apakah masih kami dimaafkan? Tugas kita selaku manusia meminta maaf. Masalah dimaafkan atau tidak, kewajiban kita telah terlaksana. Mbok ya masa iya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Ghafur, Maha Penerima taubat. Kita selaku manusia tidak mau saling memaafkan, Bos Gimun. Sebenarnya kami sudah siap, Bung Laga, menerima konsekuensinya ya. Kami akan menyebur ke laut itu, Bung Laga. Ya sudah siap segalanya. Kami sudah siap, Bung Laga. Tapi kami hanya mau mohon maaf untuk subscriber. Maafkan kami. Ya. Kalau masalah perjanjian itu kami akan tepati. Kami akan loncat, Bung Laga. Ada. Sisa usia Iya, benar. kami ini, Bung Laga. Kami mohon maaf, Bung Laga, kepada subscriber, Bung Laga. Berarti ada sekedar masukan dari Bung Laga. Ajalah anak buahmu kalau bisa nanti malam. Nanti malam insya Allah Bari Lampung ada di Padepokan. Beliau akan siap, pintu terbuka dengan lapang dada menerima kedatangan kalian semua. Insya Allah. Semisal juga beliau sibuk punya aktivitas, kami pun akan siap melalui mandat dan perintah dari Bari Lampung untuk kita ngobrol bersama-sama. Meskipun kami belum dimaafkan oleh subscriber, Bung Laga. Meskipun, jangan takut kepada manusia, tapi takutlah atas siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu takut. Sebenarnya hati kami sudah tergerak, Bung Laga. Di sisa umur kami ini, sebelum kami meloncat ke laut, Bung Laga, kami benar-benar bersungguh ingin bertobat, Bung Laga. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sebuah kata-kata manis yang ada di bibirmu sama halnya manis yang ada di hatimu.
Benar Bung Laga. Tetapi kami masih berpikir Bung Laga, kami belum bisa Bung Laga. Bagaimana caranya Bung Laga? Cara bertobat itu Bung Laga. Ya, kita Tetapi di hati belajar. kami untuk bertobat itu sudah ada Bung Laga. Kita belajar. Banyak belajar itu. Yang pertama itu belajar kita ini menyesali. Kita qanaah, menerima apa adanya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kita bisa belajar tata tertib mengambil air wudhu yang benar, tata tertib sholat. Bung Laga. Badanku sudah lemas Ya, semua Bung Laga. ini begitu panasnya terik matahari meskipun Kembali Bung Laga. kita ke padepokan saja. Mari meskipun. Ayo men. Bagaimana tadi Bung Laga? Iya. Dilanjutkan pembicaraan itu tadi Bung Laga. Ya, banyak sekali yang perlu kita pelajari. Yang pertama, dalam hati kita dulu. Tekadkan bulat, tanamkan niat yang sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, halangan, rintangan, cobaan, aral, kerikil-kerikil tajam dan onak dan duri harus kita terjang. Mudah-mudahan semua itu akan bisa membuahkan hasil yang baik dengan kita sungguh-sungguh bertaubat, meskipun kita bukan manusia sempurna. Manusia ini tempatnya lalai, hilap, lupa dan dosa. Allah Akbar. Ya, kita duduk sini ya, bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Karim. Dan saya tidak kuat Bung Laga. Saya pengen menyender Bung Laga. Oh ya, sudah, menyadar saja. Nah, ya. Sahabat-sahabat semua, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang dikatakan Bos Gimun ini memang sama halnya di bibir dan di hatinya sama. Taubat nasuha, menyesali segala perbuatan-perbuatan yang selama ini keliru, telah sesat, telah disimpang jalan. Dan dalam arti kata, masalah para sesrai bersahabat dari Lampung ini nanti memaafkan atau tidaknya Bos Gimun ini terserah pada sahabat-sahabat semua. Tapi mudah-mudahan kita manusia dengan manusia, tugas kita saling memaafkan. Karena yang berhak mengampuni atau tidaknya itu adalah Sang Khalik, Sang Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Manusia tempatnya hilap, lalai, lupa dan dosa. Tapi apakah kita terus dan selalu menumpuk dosa-dosa kecil tersebut menjadi dosa-dosa besar? Kita harus belajar bagaimana mengaji dan mengkaji diri. Mudah-mudahan kita doakan saja, karena Bos Gimun punya rencana nanti malam akan mengajak anak buahnya bersama-sama ke Padepokan Bari Lampung yang satunya, karena Padepokan Bari Lampung punya dua, sahabat-sahabat semua. Ada yang sebelah utara, ada yang sebelah selatan. Jadi insya Allah beliau ada di tempat, beliau bisa juga memberikan petuah-petuah dan nasihat kepada Gimun beserta anak buahnya ini. Subhanallah. Nah, Bos Gimun, jadi jangan sungkan dan malu kalau ada yang masih mengganjal, yang perlu dipertanyakan. Sebatas kemampuan Bung Laga akan jawab. Karena Bung Laga juga bukanlah orang pintar, bukanlah orang yang jebolan pesantren. Belajar hanya dengan ustadz-ustadz biasa, hanya dengan ortodok. Yang penting kita niat nawaitu sungguh-sungguh ingin tobat. Begini Bung Laga. Ini seperti Ferdi anak Bung Laga kan? Ya, ya benar. Dia juga sudah punya rasa untuk bertobat. Ya. Tetapi dia malu Bung Laga. Karena dia kemarin sudah tobat kembali lagi. Ya. Dia malu Bung Laga untuk menunjukkan tobatnya Bung Laga. Padahal dia pengen sekali bertobat Bung Laga. Dan itu yang menghalang-halangi dia untuk bertobat saat ini Bung Laga. Kenapa justru malu Bos Gimun? Iya. Makanya walaupun saya pernah difitnah, harta benda habis oleh Ferdi, pakaian dibakar oleh Ferdi, sampai pernah diinjak, ditarik-tarik, saya tidak sakit.
Saya hanya kecewa. Ternyata saya selaku orang tua, ayah kandung dari Perdi, belum mampu mengajak Perdi kembali ke jalan kebenaran. Padahal Bulaga ini menjadi sosok seorang ayah yang benar. Walaupun Bulaga belumlah orang baik. Kita sama-sama bukan orang benar, tapi kita belajar untuk menuju kebaikan. Ya, kami ini walaupun ini berkumpul sudah ada Bung Laga. Iya. Bicaraan ingin bertobat Sudah mufakat. sudah ada Bung Laga. Tetapi yang membuat berat itu Bung Laga, Perdi dan Barap ini Bung Laga. Nah, Karena mereka sudah pernah bertobat ya. dan kembali lagi. Hmm. Nah mereka ini malu Ya. sekarang ini bertobat karena takut dibilang mereka bohongan Bung Laga. Kenapa justru malu? Itu sampai saat ini yang membuat saya bingung itu Bung Laga. Iya. Untuk membujuk mereka ini malu untuk mengungkapkan taubat mereka karena mereka sudah malu dengan perbuatan mereka tadi Bung Laga. Ya, tidak usah justru malu. Justru haruslah banyak-banyak kita beristighfar. Karena dengan insya Allah dengan istighfar kita akan mengikis segala dosa-dosa kita, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, baik yang terlihat tampak maupun yang tidak tampak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bang ada Bang Rio. Ya, duduk di sebelah kiri. Ini Dekat Bos Gimun. ada Bos Gimun ini. Iya. Ya, tadi ceritanya begini Bagaimana, Bang Bang Rio. Ya. Saya sempat mengobrol. Saya tahu juga ini pagar gaib yang diberi Lampung ini tidak mungkin bisa mereka terlepaskan. Iya, iya. Jadi saya ajak jalan-jalan, melihat panorama yang begitu indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oh, bagus. Bahwa ini karunia yang tiada ternilai harganya, dan dia telah mufakat katanya Bang Rio. Mudah-mudahan nanti malam, entah sekitar jam berapanya, dia ini udah mengajak anak buahnya untuk menghadap Bari Lampung. Oh, untuk menghadap Bang Ray Lampung. Iya. Begini Bung Laga, saya tidak janji nanti malam Bung Laga. Saya tidak. Ya, ya benar-benar. Oh, iya. Soalnya Bung Laga sudah kujelaskan tadi, yang masih berat dan bimbang ini bukan berat untuk bertobat ini Bung Laga. Iya, iya. Berat karena malu. Si Berat Perdi dan karena Barap malu. ini Bung Laga. Karena mereka sudah merasa malu, tobat kumat lagi itu Bung Laga. Mungkin untuk memutuskan nanti malam, mungkin saya tidak bisa Bung Laga, entah malam ini atau Oh, malam tidak besok. janji entah malam ini atau malam besok. Iya, iya, Yang iya. jelas kami benar-benar bersungguh ingin bertobat Bung Laga. Oh, yang penting sudah ada niatnya. Benar, Yang berarti penting udah ada dikondisikan niat dulu. baik. Iya benar Bang. Sudah ada niat nawa itu yang baik, itu udah bagus Bos Gimun. Ya mungkin kami ini tersentuh Bung Laga melihat di perilaku Bung Laga kepada kami. Iya, alhamdulillahirabbil alamin.